Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatun Najwa. Saya berasal dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi PGMI semester 3 unit 4. Jadi di sini saya ingin menjelaskan judul makalah yang sudah saya buat, yaitu tata tertib yang berlaku di lingkungan keluarga. Baik, saya akan menjelaskan apa sih hidup tertib itu. Hidup tertib adalah hidup yang mencerminkan kondisi dinamis yang menimbulkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Tata hidup bersama tersebut merupakan bentuk ketertiban dan kehidupan berkeluarga. Ketertiban bukan hanya memudahkan kita dalam menjalankan hidup bersama, tetapi merupakan cermin keluarga beradab atau memiliki peradaban. Tidak ada bangsa besar di dunia yang tidak tertib. Ketertiban seolah menjadi sebuah identitas dan tanda kemajuan peradaban sebuah bangsa. Hanya bangsa-bangsa kerdil yang tidak menghargai kemanusiaan dalam hukum, serta menginginkan hak tanpa menghiraukan kewajiban. Semua kita pasti ingin menuju ke sana, menuju sebuah keluarga tertib yang berperadaban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainnya, karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat yang tidak sama. Selanjutnya, prinsip-prinsip hidup tertib dalam keluarga, yaitu salah satunya yaitu tata aturan. Apa itu tata aturan? Tata aturan merupakan bagian dari kondisi keluarga yang dinamis yang telah disepakati berbentuk tata hidup keluarga tertib. Sebagai gambaran tentang taat aturan bagi keluarga tertib adalah bahwa keluarga tertib menghargai aturan sebagai rambu-rambu yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, bukan sebagai hiasan taman, dinding, atau pelengkap syarat administrasi. Selanjutnya, aturan dalam keluarga. Pada umumnya, aturan keluarga tidak tertulis. Aturan keluarga disepakati oleh semua anggota keluarga. Anggota keluarga wajib mentaati. Setiap keluarga memiliki aturan yang berbeda. Keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, dan anggota lainnya. Kemungkinan di rumah ada pembantu dan kerabat keluarga. Selanjutnya, manfaat bersikap jujur. Apa saja manfaat dari bersikap jujur? Yaitu hidup akan terasa tenang, dipercaya oleh orang lain, mempunyai banyak teman, disenangi keluarga dan orang lain. Selanjutnya, aspek-aspek yang dapat mempengaruhi anak. 1. Faktor pendidikan. Usaha sadar serta sistematis yang berlangsung seumur hidup pada rangka mengalihkan pengetahuan kepada seseorang terhadap orang lain. 2. Faktor genetik. Segala sesuatu dibawa pada setiap individu sejak lahir dan terdapat pula keturunan atau warisan dari orang tua. Yang ketiga, faktor lingkungan. Lingkungan merupakan peranan yang begitu memengaruhi terhadap kedisiplinan setiap orang, karena sifat kedisiplinan setiap orang selain dapat dipengaruhi dari faktor genetik, juga dapat dipengaruhi dari faktor lingkungan. Jika kondisi lingkungan baik, pengaruh yang ambil seseorang tersebut juga baik, dan sebaliknya. Apabila lingkungan kondisinya buruk, maka buruk pula yang diperolehnya. Untuk menanamkan disiplin pada setiap anak tidaklah mudah karena banyak faktor-faktor yang dapat memengaruhi sehingga anak tidak mampu bersikap disiplin, atau dapat pula dikatakan bahwa anak tersebut memiliki kualitas disiplin yang rendah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat hidup tertib dalam keluarga. Apa saja sih tujuan dan manfaat dari hidup tertib dalam keluarga? Tujuan hidup tertib. 1. Memberikan dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang. 2. Membantu anak memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntunan lingkungan. 3. Menyelesaikan tuntunan yang ingin ditunjukkan anaknya terhadap lingkungan. 4. Untuk mengatur keseimbangan keinginan individu satu dengan individu lainnya. Selanjutnya, manfaat hidup tertib. 1. Menjauhi anak melakukan hal-hal yang dilarang orang tua. 2. Mendorong anak terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan benar. 3. Kebiasaan baik itu menyebabkan ketenangan jiwanya dan lingkungannya. 4. Anak akan belajar menjadi seorang yang bermanfaat. Selanjutnya, contoh-contoh hidup tertib dalam keluarga. 1. Masuk rumah dan keluar rumah mengucapkan salam. 2. Keluar rumah berpamitan atau meninggalkan pesan kepada anggota keluarga atau salah satu di antaranya. 3. Masuk rumah dan keluar rumah menampakkan senyum. 4. Semua anggota keluarga wajib saling menghormati, menyayangi, dan menghargai. 5. Meninggalkan rumah, berangkat ke sekolah, bekerja, dan lain-lain yang bersifat kegiatan rutinitas harus berpamitan dan berjabat tangan. 6. Pulang dari kegiatan rutinitas harian tepat waktu.
Jika ada kegiatan tambahan, memberitahukan kepada anggota keluarga atau orang tua. 7. Jam 5 harus bangun dan selalu membaca doa. 8. Jam 6.30 sudah berangkat ke sekolah. Dan masih banyak lagi. Selanjutnya kita sambung ke pengertian lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga merupakan tempat kehidupan dimulai dan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan anak. Keluarga mampu menjadi pendorong atau motivasi bagi anak dalam mencapai sesuatu. Motivasi berarti rangsangan atau dorongan untuk bertingkah laku. Lingkungan sosial yang lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga anak itu sendiri. Sifat-sifat orang tua, praktik pengelolaan keluarga, ketenggangan keluarga, dan demografi keluarga. Semuanya dapat memberikan dampak baik atau buruk terhadap kegiatan belajar. Selanjutnya, cara orang tua mendidik. Cara orang tua mendidik besar pengaruhnya terhadap belajar anak. Orang tua memberikan pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang untuk memiliki pengetahuan dan kecakapan seluas dan setinggi mungkin yang dapat dicapainya. Orang tua yang kurang atau tidak memperhatikan anaknya, misalnya mereka acuh tak acuh terhadap belajar anaknya, tidak memperhatikan sama sekali akan kepentingan dan kebutuhan anaknya dalam belajar. Tidak mengatur waktu belajarnya, tidak menyediakan atau melengkapi alat belajarnya, tidak memperhatikan apakah anak belajar atau tidak mau bagaimanakah kemajuan belajar anaknya. Akhirnya kesukaran yang menumpuk sehingga mengalami ketinggalan dalam belajarnya, dan akhirnya anak malas belajar. Selanjutnya, faktor keluarga. Tempat anak dibesarkan mempengaruhi perkembangan anak dengan menentukan jenis hubungan antara anak dengan berbagai anggota keluarga. Keluarga yang baik adalah keluarga yang tidak saja memberi dan membangun kesadaran seorang anak sebagai insan yang dikasihi, tetapi juga melatih anak itu supaya untuk menjadi status dewasa. Sekian dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.